Halo guys, welcome back to Koko Mendak Channel. Kita kembali lagi di konten bisnis tips. Ini adalah konten keempat yang Koko buat untuk kalian semua. So guys, untuk dukung channel ini, upload tentang konten-konten yang bermanfaat, Koko ingetin dulu buat kalian semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya Koko bisa semangat buat video untuk kalian semua. So guys, hari ini Koko bakal kasih tahu ke kalian semua apa sih penyebab 95% anak muda gagal sukses di usia yang muda. So guys, bagi kalian anak muda, jangan lupa tonton video ini sampai akhir supaya kalian tahu dan bisa berubah menjadi anak muda yang lebih produktif dari biasanya. Oke guys, kita langsung masuk ke kontennya. Di sini Koko bakal kasih tahu kenapa sih banyak anak muda yang gagal sukses di usia yang muda, atau banyak anak muda di luar sana yang masih malas-malasan di rumah, masih sibuk main game, masih sibuk habisin uang orang tua untuk demi gengsinya sendiri, untuk demi gengsi dengan teman-temannya, atau mungkin bagi kalian anak muda yang di luar sana mungkin masih santai-santai di rumah, malas-malesan, tidur-tiduran, nggak mikirin tentang masa depan. Guys, kalian perlu tonton video ini untuk tahu apa sih yang harus kalian lakukan supaya ke depan kalian bisa menjadi anak muda yang lebih produktif, anak muda yang lebih sukses, anak muda yang lebih bisa membanggakan orang-orang yang kalian sayangi. So guys, Koko bakal mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalian lebih pilih mana? Beli barang branded dengan harga 30-50 juta, atau kalian lebih pilih gunain uang 30-50 juta tersebut untuk memulai sebuah usaha kecil dengan modalnya 30-50 juta itu? Kebanyakan anak muda zaman sekarang, mereka pasti lebih memilih untuk membeli barang branded tersebut dengan harga 30-50 juta. Entah mereka belikan buat tas, buat dompet, buat sepatu, buat baju, dan sebagainya. Kenapa sih kok bisa begitu? Hari ini Koko bakal bahas semua kenapa sih kok sampai ada pola pemikiran seperti itu. Ada satu kalimat motivasi yang Koko pernah dapetin dari upline Koko ketika masih menjalani dunia multi level. Dia bilang begini, gengsi nggak bikin Anda sukses, tapi ketika Anda sukses, Anda akan bergengsi. So guys, banyak sekali pemikiran yang keliru soal gengsi. Ini adalah faktor terbesar di mana anak muda tidak bisa sukses di usia yang muda. Kenapa kok bisa begitu? Gini, contohnya aja, kalian pasti punya teman-teman yang kuliahnya di luar negeri, di universitas yang cukup ternama, kemudian biayanya juga mahal. Kemudian setelah mereka lulus, mereka pulang ke Indo, mereka bingung mau ngapain, ya kan? Akhirnya mereka misalkan mulai usaha kecil-kecilan, mereka buka makanan, usaha makanan, atau mereka mungkin jualan online shop dan sebagainya. Bagi kalian yang anak muda masih santai-santai nge-game, masih santai-santai tidur di rumah, masih santai-santai untuk habisin uang orang tua hanya untuk beli barang-barang branded supaya dilihat teman-teman bahwa oh ini anak orang kaya, oh ini anak orang sukses dan sebagainya, kalian pasti akan merasa itu si A, si B masa kuliah jauh-jauh dari luar negeri, kemudian pulang ke Indo cuma jualan makanan, oh cuma jualan online shop dan sebagainya. Itu tadi ada soal pemikiran simpel mengenai gengsi, dimana kalian semua anak muda zaman sekarang itu kebanyakan lebih mikirin gengsi daripada masa depan, lebih mikirin gimana caranya saya ini terlihat lebih hype daripada teman-teman, daripada kalian lebih mikirin lebih gimana caranya supaya bisa lebih sukses dari teman-teman seusia kalian. So guys, Koko mau kasih tahu buat kalian semua yang mungkin baru pertama kali mau mulai bisnis dan kalian dengan background kuliah di luar negeri atau dengan background kuliah di universitas ternama di Indonesia, dan menurut kalian usaha itu kecil, atau mungkin bagi banyak orang juga merasa bahwa usaha yang kalian mau mulai ini kecil. Jangan khawatir guys, jangan takut, dan jangan pikirin gengsi. Ketika kalian mulai usaha, kalian fokus saja dengan apa yang akan kalian bikin, apa yang kalian targetkan. Kebanyakan orang itu memikirkan apa perkataan orang, sedangkan orang-orang yang mengatakan ke kalian, orang-orang yang mungkin di belakang sana
bicarain kalian, mereka semua itu nggak kasih makan kalian, mereka semua nggak donasi ke kalian, nggak support ke kalian. Kenapa kalian harus mikirin mereka? Sedangkan kalian ketika mikirin mereka, kalian nggak bakal pernah maju, karena kalian akan dikritik, maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Kalian pasti pernah melihat sebuah ilustrasi tentang anak kecil yang misalkan dia lagi dengan keledai, ada orang lewat, ini anak kok keledai aja dinaikin misalkan, terus dia akhirnya turun, keledainya dituntun dari samping. Orang-orang lihat, ini anak bego banget ya, udah ada keledai kenapa nggak dinaikin? Artinya apa? Artinya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian bakal lakukan, itu pasti dikomen dengan orang-orang di luar sana. Ketika kalian dengerin itu terus, kalian nggak bakal pernah maju, kalian nggak bakal pernah berani untuk menciptakan sesuatu, kalian nggak bakal pernah untuk melangkah, karena kalian selalu mikirin mereka, padahal mereka sendiri nggak kasih makan kalian, guys. So guys, jangan sampai pemikiran itu muncul. Jadi bagi kalian mungkin yang teman-teman kuliahnya pintar, IPK-nya tinggi, kemudian dari universitas ternama, ketika kalian mau memulai sebuah usaha dan usaha kalian itu menyimpang dari apa yang kalian pelajari ketika kuliah, atau mungkin terlalu kecil dengan background universitas yang kalian sekolah di sana, nggak usah khawatir guys. Apapun yang kalian lakukan itu bisa berhasil asal kalian tekun, disiplin, dan ulet guys. Mungkin bagi sebagian orang di kota Salatiga di mana Koko tinggal, mungkin sebagian orang ngerti bahwa Koko dari dulu, dari masih sekolah, bahkan dari SMP pun Koko sudah mulai buat berjualan. Hal itu tentunya tidak wajar di usia di mana teman-teman Koko itu masih sibuk nge-game dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, ke sekolah terlambat. Koko udah mulai cari uang, gimana caranya jualannya laris. Dari dulu zamannya masih pakai Facebook dan pakai BBM waktu itu, kemudian juga ada Friendster waktu itu. Jadi Koko benar-benar mulai dari jualan di mana anak-anak seusia Koko itu masih nggak mikirin tentang duit. Artinya mereka masih mikirin duit gampang kok, tinggal minta orang tua udah dapet. Tapi di situ Koko udah mikir gimana caranya secepat mungkin nggak ngerepotin orang tua. Tapi kalau kalian tanya ke Koko, orang tua Koko mampu nggak? Mampu kok. Koko bisa disekolahin, Koko bisa dikasih makan enak, Koko bisa tidur di tempat yang nyaman. Tapi kenapa sih kok Koko bisa berpikir bahwa kok cari uang sedini mungkin? Bahkan waktu itu masih SMP kelas 1 atau kelas 2 itu Koko udah mulai jualan sepatu basket. Kebetulan Koko suka basket dan ikut tim, jadi jualan itu, dan lumayan laris lah waktu itu, karena dulu zamannya itu masih belum benar-benar ada e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Dan bahkan yang Koko jual pertama kali itu adalah sepatu basket KW. Mungkin Koko bisa tayangin nanti sepatu-sepatu apa yang dijual Koko dulu. Sepatu basket KW yang harganya 250.000 sampai 450.000-an aja. Dan waktu itu Koko benar-benar fokus untuk jualan itu tanpa mengesampingkan tanggung jawab Koko sebagai seorang pelajar, yaitu tetap belajar, tetap juga ngerjain tugas, ngerjain PR dan sebagainya. Balik lagi ke pemikiran yang pertama tadi Koko kasih, gengsi nggak bikin kalian sukses, tapi ketika kalian sukses kalian akan bergengsi. Ketika Koko jualan, banyak sekali teman-teman yang komen, oh Bro Hendri kok dari muda misalkan SMP kok udah jualan toh, emangnya nggak dikasih uang jajan sama orang tua, emangnya uang jajannya dipres sama orang tua. No guys, orang tua saya itu orang tua yang sangat loyal dengan anak-anaknya, baik pada saya ataupun kakak saya. Jadi mereka bakal support 100% apapun yang saya lakukan selama itu masih dalam konten yang positif, masih dalam jalur yang positif. Dimana misalkan sekolah ya kalau misalkan butuh buku ya pasti disupport, butuh les ya pasti bayarin les dan sebagainya. Cuman orang tua Koko itu tidak pernah suka dengan apa yang Koko lakukan. Artinya dari awal mulai bisnis aja Koko udah ibaratnya menyimpang dari orang tua. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang tua Koko menilai bahwa mereka bisa menyekolahkan Koko sampai lulus, bisa menyekolahkan sampai
sekolah tinggi nantinya, tapi kenapa kok kamu itu capek-capek cari uang di usia yang muda gitu loh, nangkep nggak? Artinya dari internal keluarga Koko aja udah nggak support, tapi yang Koko lakuin nggak pernah berhenti. Jadi Koko terus untuk jualan sepatu itu sampai kurang lebih lulus SMP. Kemudian dari lulus SMP, Koko coba masuk ke dunia multi level, dimana waktu itu ada satu multi level yang Koko nggak sebut merek lagi karena Koko udah berhenti jalanin itu. Itu ada multi level yang hari ini dia berada di top nomor 1 multi level di Indonesia. Waktu itu Koko mulai masih sangat jarang, artinya orang-orang masih sangat awam dengan produk tersebut. Produknya dulu masih ada 11 atau 12. Kalau sekarang udah lebih dari 30 produk di perusahaan yang Koko kerja waktu itu. Sama dengan di SMP, ketika masuk SMA Koko jualan, semua teman-teman Koko itu ngehina Koko, menghujat Koko, bilang gila di sekolah kok kamu bawa dagangan, kok di sekolah kamu jualan ini, kamu jualan itu, jualan ini. Semua mereka komen negatif tentang apa yang Koko lakuin. Di usia muda Koko jualan ini, jualan itu, kayak nggak dikasih uang sama orang tua aja sih, mereka bilang gitu. Bahkan waktu itu banyak sekali yang bilang ke orang tua juga bahwa jangan terlalu fokus buat jualan, kan masih muda, fokus aja di sekolah, fokus aja pendidikan, seperti itu. Dan sedangkan Koko sendiri adalah orang yang nggak begitu cinta dengan pendidikan. Artinya Koko ya kalau misalkan sekolah ya yang penting lulus, kan ibaratnya seperti itu. Jadi Koko memang dari dulu entah kenapa pengen sekali buat cari uang, pengen sekali buat gimana caranya bisa berpenghasilan sendiri sedini mungkin, semudah mungkin, nggak ngerepotin orang tua. Itu tadi sedikit intermezzo tentang awal Koko bisnis, awal Koko jualan, dimana banyak dihujat. Buat kalian semua anak muda yang saat ini masih sibuk nge-game, masih sibuk main Mobile Legends, masih sibuk main Point Blank dan sebagainya, kalian tidak salah. Di usia muda kalian butuh main game. Begitupun orang-orang di luar sana juga banyak sekali yang main game. Bahkan di zaman sekarang game itu bisa menghasilkan uang yang nggak sedikit. Kalian pasti tahu lah Just No Limit dan Dylan Pros dan sebagainya. Mereka semua adalah orang-orang muda yang bisa sukses dengan gaming. Tapi coba kalian lihat lagi, coba kalian koreksi lagi, kira-kira kalian ini berpotensi nggak untuk kesana? Kira-kira kalian ini kalau fokus ngegame, nggak mikirin kuliah, nggak mikirin soal gimana caranya dapat duit nanti, kira-kira kalian bakal seperti apa nantinya? Coba kalian pikirin baik-baik. Oh, kalau kalian menemukan bahwa oh ini aku ada peluang, ada kemungkinan buat bisa sukses seperti mereka, seperti Just No Limit misalkan yang paling gampang. Kalau kalian udah punya pemikiran, oh aku bisa ke situ, nggak apa-apa, kalian tekunin itu. Kalian mau dari pagi sampai pagi main game, nggak masalah. Tetapi bagi kalian yang cuma sekedar iseng-iseng, artinya nggak fokus dan nggak melihat prospek ke depannya, hey guys, kau kasih tahu, kalau kalian terus-terusan seperti itu, kalau kalian terus-terusan santai-santai aja di rumah, kalian ini mau jadi apa? Terutama kalian anak cowok guys, kalian bakal jadi kepala keluarga nantinya. Kira-kira kalian mau apa? Teman-teman kalian udah sibuk kerja, ada yang bahkan udah married, bahkan ada yang udah sukses di usia muda, tapi kalian masih santai di rumah, makan minta orang tua, uang jajan minta transferan, kemudian mau beli barang ini, barang itu harus ngerengek ke orang tua. Guys, kalian tuh umur berapa sih? Kalian umur 10 tahun, 11 tahun kok masih minta uang orang tua dengan ngerengek-ngerengek? Guys, kau kasih tahu hari ini, jadilah anak muda yang produktif. 95% anak muda itu gagal sukses di usia muda hanya karena gengsi. Faktor gengsi adalah faktor yang terbesar di mana anak muda gagal sukses. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena lingkungannya guys, karena pergaulannya guys. Zaman sekarang, apalagi di ibu kota,
mereka lebih pilih beli mobil daripada beli rumah. Mereka lebih pilih bisa makan di resto mahal, kemudian foto-foto, tapi sesudahnya makan Indomie selama sebulan daripada makan biasa-biasa setiap hari. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena gengsi guys, ya karena pergaulan mereka menuntut untuk seperti itu. So guys, jangan salah pilih pergaulan. Oke, bicara soal gengsi, pasti erat kaitannya dengan barang-barang branded, dengan barang-barang mewah yang harganya mungkin jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan sampai miliar guys. Cuman kalian harus ngerti, di mana kalian bergaul, disitulah kalian akan menjadi seperti mereka. Contoh, satu pendeta berkumpul di 10 preman, itu disebut kumpulan preman, bukan kumpulan pendeta. Tapi kebalikannya, 10 pendeta kemudian kemasukan satu preman, itu disebut kumpulan pendeta. Artinya premannya dapat image yang bagus, sedangkan pendetanya ketika kumpul dengan preman yang banyak dapat image yang buruk. Apa artinya? Artinya adalah pergaulan itu benar-benar menentukan kedepannya kalian seperti apa. Kalau kalian bergaulnya dengan orang-orang yang tiap harinya cuman mabuk-mabukan, ngegame dari pagi sampai malam, kemudian dugem, clubbing, datang ke bar, nongki-nongki, kemudian ya intinya hura-hura lah. Kalau orang Chinese bilang giong terus, kalian mau jadi apa guys? Oke, usia kalian masih 20 tahun, usia kalian masih 21, 22, bahkan intinya di bawah 25 tahun lah guys. Cuman coba kalian pikir, di usia sekarang ini, di bawah 25 tahun ini, banyak sekali anak muda yang sukses di luar sana. Banyak sekali anak muda yang benar-benar udah mandiri, beli rumah udah sendiri, beli mobil sendiri, bisa hidup mewah sendiri, nggak minta orang tua. Hey guys, Koko buka pikiran kalian. Kalau kalian terus-terusan seperti ini, kira-kira kalian 3-5 tahun lagi kalian mau ngapain guys? Teman-teman kalian udah jauh di depan kalian dan kalian baru mau mulai. So guys, Koko ingetin lagi soal gengsi. Gengsi ini benar-benar fatal akibatnya. Misalkan aja di kota Salatiga, Semarang, Jawa Tengah lah katakan, yang masih belum terlalu hype banget, belum terlalu benar-benar branded, serba branded banget. Kalau kalian ke bawah arus ke sana, kalian ini bakal benar-benar boros. Coba kalian pikirin aja yang simpel. Coba kalian pikirin orang tua kalian ini usahanya apa. Misal katakanlah orang tua kalian ini jualan sembako misalkan. Sembako itu kan untungnya kecil, nggak bisa banyak. Bahkan mungkin dari berapa ratus ribu paling untung cuma 5.000, bahkan 6.000 atau bahkan di bawah itu kalau misalkan saingan harganya kuat. Coba kalian pikir, di usia muda kalian masih nurutin gengsi, beli baju branded, beli jam tangan branded, kemudian beli apapun yang branded demi terlihat oleh teman-teman kalian, demi gengsi dengan teman-teman kalian, kalian ikutin walaupun kantong kalian ini nggak ada, kalian minta ke orang tua. Coba kalian pikir, dengan untung 6.000, 7.000, coba kalian pikir berapa banyak, berapa ratus item yang harus kejual hanya untuk nurutin satu gengsi kalian. Contoh, beli baju harga 7 juta atau beli baju harga 5 juta. Berarti kalian perlu berapa? Kalau misalkan untungnya 5.000, berarti kalian perlu jual 1.000 item. Orang tua kalian perlu jual 1.000 item buat nurutin gengsi kalian yang cuma kepake sekali 2 kali. Habis itu kalian nggak mau pakai lagi karena ini kemarin udah tak pakai kumpul sama si A, nanti kok foto sama lagi. Nah kalau saya pergi sama si B, nanti fotonya kok sama bajunya. Nah, coba ketika kalian berpikir seperti itu, kalian berpikir gengsi, kalian mau jadi apa guys? Dengan duit segitu, kalau kalian kumpulin, itu bisa benar-benar bermanfaat untuk masa depan kalian. Mungkin kalian lebih baik buat dengan uang 100 juta, kalian bisa mulai usaha dan bisa menghasilkan bermiliar-miliar daripada kalian beli jam tangan seharga 100 juta dan kalian ini belum waktunya beli. Artinya kalau
upline Koko waktu di MLM bilang kalian boleh spend untuk maksudnya untuk kebutuhan tersier kalian itu maksimal 5% dari uang kalian, atau bahkan dewasa ini banyak sekali orang-orang motivator yang bilang bahwa kalian boleh spend untuk kebutuhan tersier kalian itu maksimal 10% dari passive income. Artinya apa? Passive income, kalian nggak nyari, kalian nggak jual produk, kalian benar-benar misal nih kalian taruh deposito 10M, kemudian kan sebulan cair kira-kira 70-75 juta. Nah, kalian bisa spend untuk kebutuhan tersier, misalkan beli baju branded, beli sepatu, itu berarti 10% dari 75. Berarti kira-kira ya 7,5 juta per bulan kalian bisa spend segitu. Itu tidak akan mengganggu perekonomian kalian menurut motivator zaman now lah gitu. Balik lagi ke intermezzo lagi ya guys. Waktu zaman kuliah itu Koko juga jualan online shop, ikut multi level juga, kemudian mau mulai bisnis cuci sepatu, laundry sepatu, yang mungkin bagi kebanyakan orang ini bisnis apa sih, ada duitnya apa enggak sih, apa enggak malu. Bahkan Koko awal-awal cuci sendiri sepatu orang-orang yang order ke Koko, artinya mereka yang mau bener-bener pengen sepatunya bersih dikasih ke Koko cuci sendiri, belum ada pegawai. Guys, kalau kalian misalkan berpikir gila ya Hendry, cuci sepatu punya orang-orang, punyanya pembeli-pembeli yang nggak tahu itu dari mana, dari sawah atau ada yang dari gunung, Koko cuci sendiri. Koko gengsi nggak? Guys, kalau gengsi Koko nggak bakal bisa sejauh ini. Artinya Koko nggak pernah pikirin soal gengsi. Yang penting uangnya halal, yang penting bukan uang panas. Apapun yang Koko kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, Koko kerjakan dengan tekun, Koko kerjakan dengan disiplin, dan pikir seulet mungkin supaya untungnya nambah terus, cuannya nambah terus, seperti itu. Koko kasih tahu ke kalian di mana di lingkungan Koko tinggal, yaitu di kota kecil, yang mungkin kalian juga tinggal di kota kecil. Banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, anak SMA, anak kuliahan, mereka benar-benar mentingin barang branded daripada kebutuhan pokok mereka. Mereka bahkan lebih mentingin dibeliin barang branded daripada orang tuanya modalin buat buka usaha. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena balik lagi ke pergaulan mereka, di mana mereka bergaul, anak muda masih pengen dianggap, masih pengen dipandang, sehingga mereka benar-benar cari jati diri. Oh, aku biar kelihatan anak orang kaya nih, aku mau beli barang, mau beli baju 10 juta misalkan, atau mau beli tas dengan harga 20 juta. Padahal kalau kalian tahu, orang tua kalian ini hidupnya sederhana, orang tua kalian ini benar-benar save money untuk masa depan kalian, dan kalian menghambur-hamburkan begitu aja cuman demi gengsi. So guys, coba kalian rubah pikiran kalian. Kalian minta uang ke orang tua kalian dengan puluhan juta, belasan juta, bahkan bisa lebih. Coba kalian minta untuk mulai modal, untuk mulai melakukan usaha. Misalkan, Pak Mas, saya minta uang 10 juta misalkan, buat apa? Aku coba mau usaha ini, nanti kalau usaha sukses, udah untung, nanti uangnya tak kembaliin. Itu jauh lebih baik daripada kalian minta 10 juta untuk, Mah, mau beli tas Gucci berapa? 16 juta. Hey guys, kalian nggak tahu orang tua kalian itu secapek apa dari pagi sampai malam, dan kalian nggak bantuin, kalian cuma sibuk main HP, nonton drama Korea, main game, dan tiba-tiba kalian minta ke orang tua kalian yang kalian nggak pernah bantu hari-harinya, tiba-tiba menodong duit, minta belasan juta cuman beli tas. Kalian logis gak sih? Coba kalian pikir, orang tua kalian capek-capek dari pagi sampai malam, bahkan sampai sakit-sakit karena benar-benar kerja keras, dan nggak kalian bantu, tiba-tiba kalian minta uang segitu hanya untuk gengsi. Beda cerita dengan kalian minta uang segitu untuk modal usaha, dan dari hasil usaha kalian bisa beliin mungkin nggak cuman seharga belasan juta, bahkan bisa beli puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu jauh lebih worth it guys. So guys, jadilah anak muda yang produktif, jadilah anak muda yang benar-benar bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jangan jadi sampah buat lingkungan kalian.
Artinya kalian ini diciptakan oleh orang tua kalian ini dengan harapan besar. Artinya kalian benar-benar diharapin untuk jadi orang sukses, orang yang berguna, orang yang bisa membanggakan orang tua kalian. Tetapi kalau kalian jadi sampah, kalian cuma tiap hari nodong duit, membebani orang tua dengan hal-hal yang tidak berguna dan tidak semestinya dibutuhkan, kalian habis pikir gak sih? Orang tua kalian capek-capek tiap hari, kalian cuma mintain duit, kalian justru jadi beban buat orang tua kalian yang semakin hari semakin tua, semakin hari semakin capek pikirannya, tapi kalian terus bebanin. Padahal kalau kalian lihat, banyak sekali anak muda di usia kalian sekarang sudah benar-benar lepas dari orang tua. Bahkan banyak sekali anak muda zaman sekarang ini udah bisa bawa orang tua mereka, bawa orang-orang yang disayangi mereka untuk jalan-jalan ke luar negeri, mereka bayarin. Karena apa? Karena mereka bisa sukses di usia muda, mereka nggak mikirin gengsi, guys. Ketika Koko waktu SMA, ketika Koko waktu SMP, banyak sekali orang-orang yang menghujat seperti yang Koko udah kasih tahu ke kalian semua. Dan saat-saat ini, bahkan beberapa waktu lalu, teman-teman Koko minta kerjaan ke Koko, Hen ada pekerjaan nggak? Aku mau bantu, Hen mbak aku diterima di kerjaanmu dan sebagainya. Guys, kalau Koko mikirin gengsi, mungkin saat ini Koko mungkin masih ngegame di rumah, nyantai di rumah, leha-leha di rumah, nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin masa depan. Tapi karena Koko selalu berpikir bahwa gengsi nggak bikin sukses, ya inilah Koko sekarang. Jadi Koko terus bekerja, terus giat bekerja, apapun yang didapat disyukuri, tapi terus berevaluasi. Ini tips dari Koko di konten ini, bisnis tips apa yang Koko bakal kasih. Di sini Koko bakal kasih tahu bahwa jangan sampai kalian kemakan gengsi, jangan sampai gengsi bikin miskin kalian, kalian dimiskinkan oleh gengsi. Dan sampai hal itu terjadi, ingat guys, gengsi nggak bikin kalian sukses, tetapi ketika kalian sukses, kalian akan bergengsi. Seperti itu guys. Jadi buat kalian yang mungkin sampai saat ini lagi mikir nih, mau usaha apa, teman kalian mikirin lingkungan kalian, pergaulan kalian yang mungkin hype banget, loh kok pergaulanku hype banget, kok aku cuma jualan pisang ya, atau oh aku cuma jualan tahu goreng, oh aku cuma jualan misalkan nasi ayam dan sebagainya. Hey guys, kalian nggak pernah tahu apa yang kalian perbuat hari ini, apa yang kalian mulai hari ini ke depannya bisa sangat besar. Contoh lagi paling gampang, Deris Hadi, dia kalau kalian tahu tentang Hadi Kitchen, Hadi Group sekarang, beliau ada lulusan dari luar negeri, kemudian benar-benar ngerintis bisnis dari awal dengan jualan makanan sehat yang dia masak sendiri. Hai guys, hari ini kalau kalian tahu berapa ribu makanan yang terjual setiap hari dari Hadi Kitchen, artinya kalian nggak bakal pernah ngerti sebesar apa bisnis kalian, sebesar apa yang kalian kerjakan hari ini nantinya kalau kalian tidak pernah memulai. So guys, jangan takut untuk memulai, setiap bisnis pasti ada resikonya. Cuman yang terpenting jangan sampai kalian gagal melangkah, jangan sampai kalian tidak jadi melangkah cuman karena gengsi. Seperti itu guys. Buat kalian yang hari-hari ini mungkin gajinya masih 3-5 juta, tapi karena kumpulan kalian ini pada beli mobil, dibeliin orang tua, minta ke orang tua, kalian bingung, oh gimana ya supaya bisa dapat mobil, oh kredit lah, kredit kan sekarang murah, cicilan 3 juta misalkan, atau cicilan 4 juta udah dapat mobil. Guys, coba dipikir, sebulan kalian dapat 5 juta, 3 juta kalian spend buat beli mobil, buat nyicil mobil, kira-kira dengan 2 juta dan masih ada banyak sekali kebutuhan yang lebih penting, worth it nggak sih? Kalian bisa hidup nggak sih dengan uang seperti itu? Dengan uang sebanyak 2 juta, apalagi misalkan kalian tinggal di kota-kota besar. So guys, hari ini jangan pikirin soal gengsi, jangan pikirin soal beli barang-barang branded, beli barang-barang yang hype demi bisa kumpul dengan teman kalian, demi bisa dianggap oleh teman kalian.
Hey guys, banyak sekali kumpulan yang jauh lebih positif, banyak sekali pergaulan yang lebih positif lagi untuk kalian. Lebih baik kalian gunain uang tersebut untuk modal usaha atau buat ikut seminar yang nantinya bisa berguna, bisa menambah ilmu kalian, sehingga kalian lebih berani lagi untuk melangkah ke depannya. Cukup sekian konten bisnis tips hari ini, dimana Koko ingetin kalian supaya tidak mikirin gengsi dan terus melangkah. Jangan pikirkan kata-kata orang lain, jangan pikirkan gengsi, karena kalian nggak tahu ketika kalian mulai melangkah, kalian bisa sukses besar ke depannya. Kalian bisa benar-benar mendapatkan income yang luar biasa besar. Kalian nggak pernah tahu itu ketika kalian belum mencoba. So guys, cukup sekian konten hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.